Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurhalisah, NPM 195520069, Fakultas Studi Islam, Prodi PGMI Uniska Banjarmasin 2020. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Bahasa Arab MI, dosen pengampu M. Iqbal Ansari, MPDI. Di sini saya akan menjelaskan mengenai blended learning. Apa sih itu blended learning? Pada pola pembelajaran bermedia ICT, Information and Communication Technology, pembelajar dapat memilih materi pembelajaran berdasarkan minatnya sendiri, sehingga belajar menjadi menyenangkan, tidak membosankan, penuh motivasi, semangat, menarik perhatian, dan sebagainya. Johan mengungkapkan bahwa ICT dalam waktu yang sangat singkat telah menjadi satu bahan bangunan penting dalam perkembangan kehidupan masyarakat modern. Banyak negara menganggap bahwa dengan memahami ICT, menguasai keterampilan dasar ICT, serta memiliki konsep ICT merupakan bagian dari inti pendidikan, sejajar dengan membaca, menulis, dan numerasi. UNESCO juga mengatakan bahwa semua negara, baik negara maju atau berkembang, perlu mendapatkan akses ICT dan menyediakan fasilitas pendidikan yang terbaik. Melalui hal ini diharapkan diperoleh generasi muda yang siap berperan penuh dalam masyarakat modern dan mampu berperan dalam negara pengetahuan. Beberapa penyebab kurangnya berkembang pengintegrasian teknologi khususnya komputer dalam pembelajaran disebabkan antara lain: yang pertama, adanya asumsi bahwa komputer sebagai perangkat keras hanya dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dengan mengindahkan upaya meningkatkan aspek afektif dan kognitifnya. Yang kedua, karena perangkat keras dianggap sesuatu yang berbeda, teknologi ini akan dengan cepat dikenalkan dan mendapat sambutan karena sesuatu yang baru. Namun, karena pengajar kurang terampil memanfaatkan beberapa saat kemudian perangkat keras menjadi sesuatu yang biasa. Yang ketiga, pengajar tidak memiliki kemampuan untuk mengintegrasikan komputer dalam pembelajaran, sehingga peranannya monoton dan kurang berkembang. Terdapat beragam pandangan mengenai model pemanfaatan ICT dalam pendidikan, antara lain sebagai berikut. Pertama, ICT sebagai media alat bantu pendidikan. Artinya, hanya sebagai perlengkap untuk memperjelas uraian-uraian yang disampaikan pengajar. Yang kedua, ICT sebagai sumber. Pada jenis pemanfaatan kategori ini, ICT digunakan sebagai sumber informasi. Dalam penggunaannya, peserta didik mencari informasi via ICT berdasarkan bimbingan belajar. Maksudnya berdasarkan bimbingan pengajar. Yang ketiga, ICT sebagai sistem pembelajaran. Pada kategori ini, ICT dirancang sedemikian rupa sehingga suatu sistem pembelajaran yang terintegrasi, fungsi media, sumber, juga sistem atau prosedur pembelajaran tertentu tercakup. Dari ketiga jenis pemanfaatan itu bisa dipilih sesuai kebutuhan, yang mana kita tidak memiliki keharusan tertentu untuk memanfaatkan mana yang harus diikuti. Bahkan jika dipandang secara konvensional lebih efektif dan efisien untuk bagian-bagian tertentu, maka model pembelajaran konvensional lebih baik untuk digunakan. Tidak perlu memaksakan menggunakan ICT. Menurut Yusuf, secara konseptual, blended learning masih diperdebatkan, baik secara sinik menyebutnya sebagai useless concept karena meragukan dampak pendekatan itu secara faktual terhadap hasil belajar. Namun, berbagai riset justru menunjukkan bahwa pendekatan blended learning cepat atau lambat akan menggantikan model pembelajaran tradisional, karena terjadi percepatan ganda dalam cara anak didik memenuhi kebutuhannya. Tren semakin hari menunjukkan perkembangan ke arah di mana blended learning akan mendapatkan proporsi lebih besar dan akan menggantikan model belajar tradisional dan e-learning. Blended learning membantu pengalaman kelas dengan mengembangkan inovasi teknologi informasi dan komunikasi. Konsep blended learning. Blended learning merupakan istilah yang berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua suku kata, blended dan learning. Blended artinya campuran atau kombinasi yang baik. Blended learning ini pada dasarnya merupakan gabungan keunggulan pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka dan secara virtual. Semler menegaskan bahwa blended learning
mengkombinasikan aspek terbaik dari pembelajaran online, aktivitas tatap muka terstruktur, dan praktek dunia nyata. Sistem pembelajaran online, latihan di kelas, dan pengalaman on the job akan memberikan pengalaman berharga bagi diri mereka. Blended learning menggunakan pendekatan yang memberdayakan berbagai sumber informasi yang lain. Blended learning sudah mulai banyak digunakan dan populer di dunia pendidikan dan pelatihan beberapa tahun terakhir. Blended learning, hybrid learning, dan mixed mode learning adalah sesuatu istilah yang memiliki maksud sama. Setiap kampus atau institusi memakai istilah yang berbeda. Oleh karena itu, blended learning tidak memiliki arti yang spesifik. Makna asli sekaligus yang paling umum, blended learning mengacu pada pembelajaran yang mengkombinasi atau mencampur antara pembelajaran tatap muka face-to-face dan pembelajaran berbasis komputer online dan offline. Pembelajaran berbasis blended learning dimulai sejak ditemukan komputer. Walau sebelum itu sudah terjadi adanya kombinasi blended. Terjadinya pembelajaran awalnya karena adanya tatap muka dan interaksi antar pengajar dan pembelajar. Setelah ditemukan mesin cetak, maka peserta didik memanfaatkan media cetak. Pada saat ditemukan media audiovisual, sumber belajar dalam pembelajaran mengkombinasikan antara pengajar, media cetak, dan audiovisual. Namun, terminologi blended learning muncul setelah berkembangnya teknologi informasi, sehingga sumber dapat diakses oleh pembelajar secara offline maupun online. Saat ini, pembelajaran berbasis blended learning dilakukan dengan menggabungkan pembelajaran tatap muka, teknologi cetak, teknologi audiovisual, teknologi komputer, dan teknologi e-learning atau mobile learning. Blended learning memiliki dua kategori utama, yaitu peningkatan bentuk aktivitas tatap muka face-to-face. Pada peningkatan bentuk aktivitas tatap muka, banyak pengajar menggunakan istilah blended learning untuk merujuk kepada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam aktivitas tatap muka, baik dalam bentuknya yang memanfaatkan internet, web dependent, maupun sebagai pelengkap web supplemented yang tidak merubah modal aktivitas. Yang kedua, hybrid learning. Pembelajaran model ini mengurangi aktivitas tatap muka face-to-face yang tapi tidak menghilangkannya, sehingga memungkinkan peserta didik untuk belajar secara online. Karakteristik blended learning adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran yang menggabungkan berbagai cara penyampaian, model pengajaran, gaya pembelajaran, serta berbagai media berbasis teknologi yang beragam. Sebagai sebuah kombinasi pengajaran langsung face-to-face, belajar mandiri, dan belajar mandiri via online. Yang ketiga, pembelajaran yang didukung oleh kombinasi afektif dari cara penyampaian, cara mengajar, dan gaya pembelajaran. Yang keempat, pengajar dan orang tua peserta belajar memiliki peran yang sama penting, pengajar sebagai fasilitator dan orang tua sebagai pendukung. Pada intinya, tujuan dari blended learning yang dilaksanakan adalah untuk mendapatkan pembelajaran yang paling baik dengan menggabungkan berbagai keunggulan masing-masing komponen, di mana metode konvensional memungkinkan untuk melakukan pembelajaran secara interaktif, sedangkan metode online dapat memberikan materi secara online tanpa batasan ruang dan waktu, sehingga dapat dicapai pembelajaran yang maksimal. Oleh karena itu, jika Anda adalah seorang pengajar atau dosen, ataupun instruktur, sangat mungkin blended learning ini dapat membantu Anda agar para peserta didik dapat belajar secara maksimal serta bisa mendapatkan lebih banyak informasi yang dapat menunjang proses pembelajaran. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.